Laga dramatis tersaji di Stadion Sungai Sariak, Padang Pariaman, kala Persiju Si Junjung berhadapan dengan Dua Lipa FC di Grup E babak 8 besar Liga 3 Sumbar, Jumat 19 November 2021. Sempat dua kali ketinggalan, akhirnya anak asuh Dian Okta berhasil menyudahi perjuangan anak-anak 50 kota dengan skor tipis 4-3. Dua Lipa lebih dulu memimpin lewat sontekan Jovi Destroys pada menit ke-10. Kapten Persiju Aldi Kemra menyamakan skor 1-1 menit ke-21. 7 menit berselang, Dua Lipa kembali memimpin melalui Ayub Saputra. Keunggulan Dua Lipa tak berlangsung lama. Menit 35 lewat aksi Ciamik Ramadianda Sarti, Persiju kembali menyamakan skor menjadi 2-2. Menit 42 giliran Persiju leading. Muhammad Putra berhasil memanfaatkan skrimmit di depan gawang Dua Lipa untuk menciptakan keunggulan bagi Persiju. Skor 3-2 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, anak asuh Tommy Hendrianto lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Namun justru Persiju mampu memperlebar jarak menjadi 4-2 kembali melalui Aldi Kemra yang mencetak gol keduanya pada menit 63. Dua Lipa yang tak mau menyerah begitu saja terus berusaha mengejar ketertinggalan. Hasilnya, menit ke-61, Jovi Destroys menipiskan skor menjadi 4-3. Berkat dua golnya, Jovi semakin kokoh menjadi pemimpin daftar top skor sementara dengan mencetak 9 gol. Permainan yang luar biasa, kita ketinggalan dua kali, leading sekali, 0-1, 1-2, sempat leading 4-2, tapi hampir keburu jadi 4-3. Untung anak-anak bisa bermain maksimal. Tapi meskipun demikian, untuk pertandingan kedua dan ketiga masih banyak yang harus kita perbaiki di interval waktu yang satu hari ini. Yang jelas secara kondisi, kemudian ada kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal tadi, contohnya gol ketiga lawan. Ya, itu yang kita evaluasi. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa lebih fokus lagi. Kita nothing tulus saja, nothing tulus, realistis tanpa mengurangi kerja keras kita. Ya. Dari awal kita memang tekankan pada adik-adik kita Persiju bahwa untuk main tetap tenang dan tetap bisa mengendalikan diri. Kuncinya emosional. Memang permainan sore ini sedikit keras ya, tambah lapangan yang juga sedikit licin. Tapi kami tetap pantau emosional pemain karena memang emosional akan mengganggu permainan. Mudah-mudahan adik-adik tadi sempat bisa mengendalikan permainan itu. Akhirnya kita unggul menjadi 4-3. Memang skor kejar-kejaran sempat tertinggal memang ya. Dari awal babak tertinggal. Akhirnya kita bisa menguasai permainan dan unggul di akhir permainan. Terima kasih juga buat penonton semuanya yang memberikan supporter buat Persiju. Iya. Sini kita di Wisma. Di Wisma ya? Iya, kita memang kesejahteraan pemain kita perhatikan lah. Kenyamanan dulu lah. Kalau mereka sudah nyaman, mainnya akan tenang begitu. Bonus-bonus tentu mengalir juga, tadi kelihatan Pak Kadis juga memberikan bonus-bonus. Iya. Semua support lah nanti dari kawan-kawan, para pengusaha dan para pejabat-pejabat Si Junjung juga. Hal ini membawa Persiju untuk sementara memimpin klasemen Grup E, menggeser tuan rumah Batang Ana FC dengan keunggulan selisih gol. Sesuai dengan jadwalnya, Minggu 21 November, Batang Ana FC akan berhadapan dengan Persiju. Hari berikutnya, Dua Lipa FC akan berhadapan dengan PSKB Bukit Tinggi. Ya, mungkin pertama mungkin ini udah takdir kami di Dua Lipa. Nasib menentukan kami memang kalah 4-3 sama Persiju. Memang sempat kami unggul 1-0, kemudian imbang 1-1, kemudian leading lagi dengan 2-1, imbang 2-2, kemudian di akhir babak pertama kita kalah di babak pertama 3-2. Memang evaluasinya anak-anak mungkin sedikit
lengah di faktor pemain belakang. Tapi kembali ke awal, ini adalah mungkin udah keberuntungan atau nasib bagi kami. Mungkin takdir kami hari ini memang kalah dengan Persiju 4-3. Ya mungkin untuk persiapan kami untuk lawan PSKB dan juga nanti ada Batanganai 2 kali main, kita berharap anak-anak tetap menjaga kondisi, kemudian bermain maksimal karena peluang masih ada, terbuka. Seandainya kita bisa maksimal untuk dengan PSKB dan Batanganai, kita bisa meraup 6 poin. Jadi mungkin kita siapkan lagi untuk anak-anak bermain dengan PSKB dan Batanganai untuk bisa memetik 6 poin ke depannya.